Ngeri, Kapten Luton Town serangan jantung. Lensi Real Madrid jika gagal datangkan Mbappe atau Haaland. Tikung Real Madrid, Mbappe jadi proyek besar Liga Arab Saudi. Gakpo yakin Liverpool akan gulung MU lagi 7-0. Momen CR7 dengan ikat kepala Minnie Mouse. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari Liga Inggris, Chelsea akhirnya bisa merasakan kemenangan lagi setelah di Stamford Bridge mereka mengalahkan tamunya Sheffield United 2-0. Gol The Blues diciptakan oleh Cole Palmer dan Nicholas Jackson. Hasil tersebut membuat The Blues naik sementara ke peringkat 10 Liga Inggris dengan skor 22 poin. Sementara itu di Etihad, anak asuh Pep Guardiola gagal meraih 3 poin setelah terkena comeback dari Crystal Palace 2-2. City sempat unggul 2 gol yang dicetak Grealish dan Rico Lewis, namun akhirnya disamakan oleh Mateta dan Olise. Hasil tersebut membuat The Citizens tertahan di posisi keempat Liga Inggris dengan skor 34 poin. Dari St. James Park, tuan rumah Newcastle sukses raup 3 poin saat mencukur tamunya Fulham 3-0. Gol The Magpies dicetak oleh pemain muda Mile Almiron dan juga Burn. Hasil tersebut membuat anak asuh Eddie Howe naik sementara ke posisi 6 Liga Inggris dengan 29 poin. Beralih ke La Liga, hasil tak mengenakan diterima Atletico Madrid setelah mereka keok 2-0 atas tuan rumah Bilbao. Hasil minor ini membuat skuad besutan Diego Simeone gagal menyalip Barcelona. Los Colchoneros kini tertahan di posisi 4 La Liga dengan 34 poin. Hasil minor juga diterima Barcelona setelah hanya bermain seri melawan tuan rumah Valencia 1-1. Kehilangan poin penuh ini membuat anak buah Xavi semakin membuat jarak dengan Girona dan Real Madrid di papan klasemen. Blaugrana kini tertahan di peringkat 3 La Liga dengan poin 35. Pindah ke Serie A, juara bertahan Napoli sukses raih 3 poin saat berjumpa Cagliari. Anak asuh Walter Mazzarri mengemas kemenangan 2-1 berkat gol dari Osimhen dan Kvaratskhelia. Hasil tersebut membuat Partenope sementara ini naik ke posisi 4 Serie A dengan 27 poin. Laga Bournemouth melawan Luton Town resmi dihentikan gara-gara Kapten Luton Tom Lockyer mengalami serangan jantung dan tak sadarkan diri di tengah laga. Update terbaru menunjukkan bahwa Kapten Luton tersebut kini sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit dengan didampingi keluarganya. Akun resmi klub juga telah mengatakan bahwa Lockyer kini dalam keadaan stabil dan terus mengharap doa dari publik sepak bola untuk kesembuhannya. Manchester City getol menikung target Bayern Munchen Joao Palhinha di jendela transfer Januari nanti. Hal ini dikarenakan Pep ingin pelapis sekaligus partner sepadan untuk Rodri di lini tengah. Dikarenakan Calvin Phillips hampir pasti akan meninggalkan klub pada jendela transfer Januari mendatang. Kabarnya nilai transfer Palhinha itu di sekitar 50 juta pounds dan City siap menebus nilai tersebut. Pemain pinjaman Liverpool di Leipzig Fabio Carvalho terbuka untuk kembali ke Liga Inggris namun untuk bergabung dengan klub lamanya Fulham. Ia ingin mempersingkat masa pinjamannya di Leipzig karena menit bermain yang kurang. Kabarnya pihak Liverpool telah membuka diskusi formal dengan Leipzig mengenai penarikan kembali pemain 21 tahun tersebut di bulan Januari nanti. Cody Gakpo berharap Liverpool dapat mengulangi kemenangan 7-0 mereka atas MU. Berbicara kepada wartawan sebelum laga, Gakpo berkata, "Kami tahu kami harus menang. Kami hanya ingin mendominasi dan menunjukkan yang terbaik," kata Gakpo. Ditambahkan Gakpo dengan absennya beberapa pemain MU dan kondisi mental MU yang sedang drop, bisa jadi skor 7-0 itu akan terulang kembali. Chelsea dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper Arsenal Aaron Ramsdale setelah kehilangan Robert Sanchez karena cedera parah. Ramsdale diperkirakan akan meninggalkan Arsenal setelahnya posisinya digeser oleh David Raya. Ramsdale kini menjadi prioritas utama Chelsea. Dikabarkan kalau soal harga itu tergantung negosiasi yang katanya sedang berjalan.
Ketika absen membela City dan terbang ke Spanyol, Erling Haaland diketahui dibantu oleh ahli kebugaran khusus dari Lebanon, John Haddad, untuk secepat mungkin pulih dari cedera kakinya. Mengingat sang striker berpacu dengan waktu untuk pulih sebelum skuad City terbang ke Arab Saudi untuk ajang Piala Dunia antar klub. Liga Pro Saudi tak lelah mengejar lagi bintang PSG Kylian Mbappe setelah gagal dalam mengontraknya di musim panas lalu. Michael Emenalo, direktur sepak bola Liga Pro Saudi, mengklaim kemungkinan menjajaki kesepakatan baru untuk bintang PSG itu tetap terbuka. Posisi kami jelas, Mbappe telah menjadi bagian dari apa yang ingin kami bangun di Liga Saudi. Ya, Mbappe adalah proyek besar kami yang akan terus kami kejar, kata Emenalo. Dilansir Football Espana, Real Madrid telah memiliki opsi C untuk mendatangkan bomber baru jika plan A Kylian Mbappe dan plan B Erling Haaland gagal didapat. Ia adalah striker Napoli Victor Osimhen. Striker bertopeng itu masih bimbang menentukan masa depannya di Napoli. Pihak El Real dikabarkan akan segera bernegosiasi dengan pihak plan C tersebut dalam waktu dekat. Sevilla memecat pelatih mereka Diego Alonso hanya dalam hitungan 67 hari setelah pengangkatannya. Diego Alonso telah dibebaskan dari tugasnya sebagai pelatih. Kami berterima kasih atas usahanya dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan, kata Victor Orta, direktur olahraga Sevilla. Kabarnya pihak klub tak akan lama untuk mengumumkan pengganti Diego Alonso dalam beberapa hari ke depan. Dilansir Football Espana, bintang Girona Yan Couto membeberkan bahwa ia sebenarnya di tahun 2020 hampir gabung Barcelona. Pasca saya menjadi juara bersama timnas Brazil U17 di tahun 2019, saya yakin ketika itu pilihan saya hanyalah untuk menuju Barcelona. Namun ketika pelatih Manchester City Pep Guardiola menelepon saya dan mengingatkan saya, segalanya jadi berubah. Benar saja, Couto akhirnya lebih memilih bergabung dengan The Citizens. Kini ia masih dipinjamkan ke Girona. Dilansir Football Italia, Victor Osimhen ditemani oleh keluarganya memamerkan penghargaan pemain terbaik Afrika tahun ini kepada para fans Napoli di Estadio Diego Armando Maradona kala berjumpa Cagliari. Osimhen dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika tahun ini di CAF World setelah menjadi top skor dari Afrika untuk pertama kalinya di Serie A sekaligus mengamankan gelar Scudetto bagi Napoli musim lalu. CR7 terekam dalam Instagram pribadi istrinya Georgina Rodriguez sedang menikmati waktu senggang di rumahnya bersama kedua putranya sambil bermain bola. CR7 terlihat diberikan ikat kepala Minnie Mouse oleh putrinya dan dengan senang hati dipasangkan sendiri oleh Ronaldo di kepalanya. Selain itu, terlihat putranya Matteo bermain bersamanya dengan mengenakan jersey PSG milik Kylian Mbappe. Menurut laporan Goal, Luka Modric dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2024 mendatang setelah kontraknya berakhir. Kabarnya, Modric berada di bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain Real Madrid dan klub sedang merencanakan musim depan tanpa kehadiran legenda timnas Kroasia tersebut. Agen Modric mengungkapkan bahwa kliennya menerima tawaran dari Liga Pro Saudi pada musim panas dan membuka peluang untuk pindah ke sana di masa depan. Zlatan Ibrahimovic kembali ke AC Milan dengan peran di bagian manajerial. Bek Milan Fikayo Tomori mencatat bagaimana mentalitas Zlatan Ibrahimovic selaras dengan baik dengan Milan dan merefleksikannya pada kemenangan baru-baru ini atas Newcastle United. Dia punya mentalitas juara. Dia selalu ingin menang dan dia seperti itu baik di lapangan maupun saat dia cedera. Saya berharap kali ini akan seperti itu juga. Ini adalah mentalitas yang selaras dengan Milan. Saya senang dia akan bersama kami lagi. Everton masih akan tetap bermarkas di Goodison Park untuk 1 musim ke depan sebelum mereka nantinya pindah ke stadion baru di musim berikutnya. Pindahnya menuju stadion baru, Bramley Murdoch menjadi langkah monumental dalam perjalanan masa depan klub. Colin Chong, CEO sementara Everton, mengungkapkan bahwa musim 2025-2026 akan menjadi awal era baru untuk The Toffees di stadion dengan kapasitas 52.888 penonton tersebut.
Luciano Spalletti mengungkapkan bahwa ia menolak tawaran dari Uni Emirat Arab setelah meninggalkan Napoli musim panas lalu. Meski ditawari bayaran yang tinggi, Spalletti mengaku tak tertarik pindah ke sana. Dia lalu lebih memilih menangani timnas Italia setelah mendapatkan panggilan telepon dari FIGC. Baginya, melatih timnas Italia adalah salah satu impiannya, dan impian itu telah terwujud. Spalletti baru-baru ini membawa Italia ke Euro 2024. Eduardo Bove telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Roma hingga Juni 2028. Giallorossi mengkonfirmasi kesepakatan baru sang gelandang dengan pernyataan resmi pada hari Jumat. Pemain berusia 21 tahun yang mencetak 1 gol dalam 19 penampilan musim ini menyatakan bahwa kontrak baru ini sangat berarti baginya. Bove bergabung dengan Roma saat masih kecil dan ia kini telah berada di tim senior Roma asuhan Jose Mourinho. Massimiliano Allegri diminta berbicara tentang situasi Giorgio Chiellini. Allegri mengapresiasi perjalanan karir ex-anak asuhnya itu. Keduanya pernah bekerja sama di Juventus. Allegri telah kembali ke Juve, sementara Chiellini sempat menuju MLS lalu memutuskan gantung sepatu. Allegri yakin Chiellini akan tetap sukses berkarir setelah pensiun ini karena ia memiliki semua elemen untuk itu. Itu modal berharga untuk memasuki fase berbeda, terutama dalam peran manajerial, entah sebagai pelatih, direktur olahraga, atau bahkan di luar sepak bola. Arda Güler masih mengalami cedera dan masih berlatih sendirian. Sang gelandang muda tersebut masih akan dicadangkan hingga tahun 2024, baik bagi staf medis maupun teknis. Tidak perlu terburu-buru dalam memulihkan pemain, dengan mereka percaya bahwa dia perlu bersantai agar bisa kembali dengan kapasitas penuh bulan depan ketika Piala Super Spanyol dan Copa del Rey akan menjadi agenda utama klub. Sebuah informasi baru beredar seputar saga transfer Casemiro. PSG dikabarkan tidak akan merekrut sang pemain di musim dingin nanti. Menurut laporan itu, PSG sama sekali tidak berencana membeli gelandang baru di tahun 2024. Stok gelandang mereka saat ini sangat melimpah. Bahkan pelatih PSG Luis Enrique berencana untuk menyingkirkan beberapa pemain dalam waktu dekat ini. Itulah mengapa PSG sama sekali tidak berencana merekrut Casemiro di awal tahun 2024 nanti. Masa depan Anthony Martial di Manchester United makin menemukan titik terang. Dia kemungkinan akan dilepas oleh Setan Merah. Martial kini dilaporkan masuk dalam radar bidikan klub Arab Saudi Al-Ettifaq. Menurut laporan The Hard Tackle, pelatih Al-Ettifaq Steven Gerrard yang berminat memboyong Martial ke Arab Saudi. Legenda Liverpool yang kini menjadi pelatih Al-Ettifaq itu dilaporkan butuh striker baru di timnya. Kebetulan Gerrard sudah lama mengagumi kemampuan penyerang asal Prancis itu. Striker Juventus Dusan Vlahovic tak mengambil eksekusi penalti saat Bianconeri melawan Genoa kemarin. Striker berusia 23 tahun itu seperti takut kembali gagal dalam tugasnya. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Juve Massimiliano Allegri. Vlahovic memberikan bola kepada Chiesa. Anda bisa melihat dia tidak tenang setelah gagal mengeksekusi penalti. Musim ini, Vlahovic sudah 3 kali mengambil penalti, 2 diantaranya berakhir dengan kegagalan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini post di sosial media kalian dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!